Ya imut. Kakak sudah menangkapmu selama 3 tahun. Kamu sebaiknya menyerah pada kakak. Saya sudah tahu. Kamu di sini. Sudah akhir bulan. Sewa rumahmu harus dibayar, kan? Meskipun hatimu adalah milikku. Tapi yang tinggal di sini adalah kamu. Kali ini kamu tidak bisa curang. Di kartu ini, tersimpan tabungan saya selama bertahun-tahun. Ambil saja. Baik, tidak bisa. Sudah diambil. Kartu ban ini sudah diambil. Bagaimana dengan bunganya? Kalau begitu, bayar sewa rumahmu dulu. Di kartu ini ada berapa uang? 200. Kamu kumpulkan 20 tahun. Itu tidak cukup untuk membayar sewa rumah. Saya tahu. Kakak Ju, Anda baik hati. Kalau tidak, tunggu beberapa hari lagi. Bermain beberapa hari. Beberapa hari? 3 hari. Saya, melihat kakakmu pergi lebih awal. Kamu dan kakak iparmu saling bergantung. Sangat sulit. Hanya karena hati yang lembut sesaat. Tidak ada yang mengusirmu. Lorong 3 gedung sewa. Dibersihkan setiap hari. Juga harus membantumu mengganti gas dan mengangkat beras. Kakak. Gaji kakak ipar saya belum dibayar. Tunggu sampai tanggal 15. Tanggal 15 saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Anda ingat kejadian terakhir kan? Anda mengalami serangan jantung. Masih saya yang menemani kamu. Demi pergi ke rumah sakit. HMPH. Saya belum menyelesaikan urusan denganmu. Terakhir kali. Kamu memberikan tali pengikat kepada orang itu. Semuanya sudah rusak. Seandainya bukan karena anak ini. Saya kira pada hari itu. Harus berbaring di dalam kotak. Menikmati lilin dan bunga krisan. Ah King. Apakah makan malam tidak pernah berhenti? Apakah makan malam tidak pernah berhenti setelahnya? Bagaimana dengan kedepannya? Selain membersihkan lorong, kakak akan memberimu pekerjaan yang baik lagi. Berapa banyak? Bagaimana jika membantu sedikit untuk biaya rumah? Kakak, kamu bilang. Kedepannya, jika ada waktu, bantu kakak. Lakukan pijat. Sekali. Bagaimana jika saya memberimu 100? Kakak, sekarang pijat di luar. Semuanya 105. Ini terlalu mahal. Bagaimana kamu tahu? Tenang saja. Selama kamu bisa memberikan kepada kakak, pijat dengan nyaman. Kakak, tambah. Uang. Bagaimana dengan kakak Ling? Kekuatan masih bisa diterima, kan? Kekuatan bisa. Hanya saja, terlalu cepat. Bisa lebih lambat sedikit? Pemilik rumah sekarang. Benar-benar merawat diri. Kulitnya sangat halus. Ayo, dari belakang. Kakak. Aku suka bagian belakangnya. Saudara Ling, kamu kurang darah. Keseimbangan hormonmu agak terganggu. Apakah kamu sudah lama tidak merasa rileks? Menyebalkan. Begini, mulai sekarang. Dalam sebulan bantu saya pijat 3 kali. Ada apa dengan matamu? Tidak tahu. Hari ini mata saya terus gatal. Mungkin ini tanda akan membuka mata batin. Sekarang ekonomi lesu. Yang menyewa rumah juga berkurang banyak. Sekarang ada tambahan layanan rumah tangga. Bisnis menyewa rumah juga bisa semakin berkembang. Tubuhmu ini masih cukup bagus. Lebih baik daripada yang kurus kering. Jauh lebih baik daripada katak berkacamata. Bahkan ada otot perutnya. Anak nakal ini. Tadi saya mencubit sedikit. Hampir membuat hatiku. Api itu menyala. Ada apa dengan saya? Sejak suamiku yang sudah tiada. Aku sudah lama tidak melakukannya. Menikmati perasaan ini. Kakak, tenang saja. Apapun pekerjaannya. Saya sudah berusaha keras. Saya akan bekerja sedikit lebih keras. Menghasilkan sedikit lebih banyak uang. Jadi kakak ipar tidak perlu begitu keras bekerja. Baik. Asalkan kamu mendengarkan kata-kataku. Kakak, tidak akan merugikanmu. Hari ini cukup sampai di sini. Saudariku, nanti masih ada urusan.
bantu kakak mencuci. Jangan lupa, apa yang kakak katakan padamu hari ini. Kakak Ju, kamu pelan-pelan saja. Sejak saya itu, kakak laki-laki yang tidak ada hubungan darah, penyakit gagal ginjal telah pergi. Kakak ipar selalu membiayai saya sekolah. Saya tidak bisa membiarkan kakak ipar bekerja keras lagi. Hidup ini, saya sudah cukup menderita. Kakak ipar cepat pulanglah. Kenapa? Kenapa pilihan saya? Semua salah. Cinta. Aula pernikahan. Tapi saya bahkan tidak pernah mengenakan gaun pengantin. Kenapa setiap kali terluka? Semuanya saya. Saya benar-benar merasa sedih. Kekecewaan. Stres. Dan masih banyak penderitaan yang tak berujung. Kamu tahu tidak? Kamu tenang dulu. Hujan ini terlalu deras. Bagaimana jika tubuh basah kuyup? Jangan pedulikan saya. Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena di hatiku, kamu adalah orang yang paling aku cintai. Pemuda, kamu melihat ke mata saya. Santai. 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 Apakah semua ini hanya ilusi? Kembalinya mata emas. Orang tua juga harus pergi bermain di dunia. Pemuda ini bantu istri membeli sebuah buku. Ya, istri. Saya lihat pemuda ini. Sepertinya baru saja bertengkar dengan keluarganya. Setelah bertengkar, dia keluar. Bagaimana bisa ada suasana hati untuk membaca? Lihat penampilannya. Di badan. Mungkin bahkan tidak bisa mengeluarkan satu lembar uang merah. Tidak bisa dikeluarkan. Buku ini. Yang termurah adalah 5 yuan per buku. Juga bukan barang yang mahal. Pagi-pagi sekali. Kamu bisa membuka usaha? Itu juga pertanda baik. Istri. Saya lihat kamu ingin membuka usaha. Apa kamu gila? Hanya dengan beberapa buku dari era Republik. Juga harus dijual 5.000 per buku. Apa ini lelucon? RTeng. Perangko. Jalan besok. Kita berjalan bersama. Kakak ipar. Sejak kakak saya meninggal. Kamu bekerja 3 pekerjaan sendirian. Menghidupi saya hingga dewasa. Untuk membiayai pendidikan saya. Sekarang saya sudah mampu menghasilkan uang. Saya bisa membalas budi padamu. Siapa yang menyuruhmu untuk mencari uang? Kakak ipar. Kakak ipar, jangan menangis. Kakak ipar, ini membuatku merasa sakit hati. Dan merasa tertekan lagi. Asalkan kamu baik-baik saja. Saya sudah merasa cukup. Kakak ipar melakukan ini untukku. Telah berkorban begitu banyak. Namun saya hanya bisa menerima. 200 ini membuatnya menangis. Tidak bisa. Saya harus melakukan sesuatu. Su King. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir tentang saya. Hidup ini hanya 30.000 hari. Saya harus berusaha. Ayo berjuang. Pasti. Pemuda. Apakah kamu mengenal saya? Apakah kamu gila? Apa situasi ini? Pemuda yang baik, tidak terburu-buru. Permata yang belum dipoles.
Kenapa tidak bisa bergerak? Apakah ini sihir baru? Tidak menyangka saya memiliki mata emas. Sebelum kembali ke alam baka, bisa bertemu dengan penerus seperti ini. Penerus, saya, Tuhan benar-benar baik padaku. Perangko, pemuda ini, buku ini, sudah bertahun-tahun. Jika kamu suka, 10.000 rupiah, silakan ambil. Ini juga bisa dianggap untuk istriku. Buka usaha. Bos, 8 potong. Kamu lihat, sisa 2 yuan saya pas. Bisa naik bus. 8 yuan. Baiklah, ambil saja. Ayo, pulang ke rumah. Bagaimanapun, saya akan bertahan. Mengikuti pekerjaan yang diperkenalkan oleh kakak Ju. Melanjutkan pekerjaan. Sekalipun sulit dan melelahkan. Harus mandiri. Baik, ambil dengan baik. Terima kasih, bos. Hati-hati di jalan. Bos, sediakan semangkuk mie. Baik, tambahkan porsi darah domba untuknya. Tidak perlu, tidak perlu. Tenang saja, Kak, saya traktir. Kemana kamu pergi semalam? Apakah kamu tahu? Saudara perempuanmu menunggu untukmu. Tidak tidur semalam. Semalam tidak melakukan apa-apa. Sangat lelah. Kak, tenang saja. Saya akan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Jangan beritahu saudara perempuanmu. Sudah cukup. Sudah cukup. Silakan makan dulu. Nanti ada pekerjaan. Akan meneleponmu lagi. Baik. Kakak Ju ini, orangnya sangat baik. Hanya saja temperamennya sedikit buruk. Saudara perempuan, saya sudah kembali. Kalau begitu, cuci muka dan tidur saja. Saya pergi bekerja dulu. Dari perangko King Dalulong. 1000 tahun ada simbol. Untuk perangko King Dalulong. Salah satu perangko induk. Sangat berharga. Lelang terakhir. Ternyata terjual. Dengan harga hampir 600.000 dolar Hong Kong. Sudah datang. Sudah datang. Bagaimana? Sudah diperbaiki. Ada sedikit debu di atas prosesor. Saya ambil kuas untukmu. Untuk membersihkan debu di atasnya. Profesional. Kamu jauh lebih baik daripada mereka yang memperbaiki komputer. Sangat lebih baik. Kakak Liu. Saya baru-baru ini mendapatkan beberapa perangko. Sekarang, terdesak untuk menjual dan ingin mendapatkan uang tunai. Apakah kamu punya kenalan yang bisa membantu? Saya memang mengenal seorang teman dari keluarga kaya. Tapi, asalkan barangnya bagus, uang bukan masalah. Kakak Liu, tenang saja. Perangko saya ini jauh lebih berharga daripada perangko monyet itu. Asalkan temanmu itu bersedia membayar, saya jamin akan memberinya kejutan. Benarkah? Sungguh, teman. Jangan sampai kamu membuat kesalahan besar. Ayo, ceritakan tentang perangko itu. Apa masalahnya? Perangko daluang yang sepenuhnya baru. Selamanya memiliki makna. Keistimewaan perangko daluang. Siapapun yang sedikit berpengetahuan. Orang Cina pasti tahu. Dari mana anak ini mendapatkannya? Bukan. Apakah kamu yakin itu adalah perangko daluo? Pagi-pagi sekali. Kenapa kamu menggangguku? Bukan saya yang mengganggu kamu. Itu adalah perangko daluo yang baru. Simbol keabadian. Makan sampai kenyang. Sudahlah. Mungkin dia sudah memiliki perangko ini. Lihat tidak? Terlambat sedikit. Kakak Liu, apa yang kamu katakan barusan? Perangko daluang yang sepenuhnya baru. Simbol keabadian. Bukankah kamu bilang aku makan sampai kenyang? Apakah kamu yakin itu simbol keabadian? Itu lebih langka daripada daluo. Perangko langka edisi terbatas. Jika ada, aku akan bayar 800.000. Tidak, tidak, tidak. 1 juta. Tidak peduli baru atau lama. Maaf, aku sudah setuju barusan. Jangan setuju. Hanya bercanda. Tapi jujur saja, aku juga belum melihat barang aslinya. Sebaiknya kamu panggil seorang ahli, untuk melihat bersama-sama. Tapi jika berhasil, ingatlah, ajak aku ke tempat yang indah, makan bersama. Baiklah, tunggu sebentar. Baik. Liu yang gemuk buka pintu. Cepat, cepat, ayo cepat, perangkonya. Sobat, dengar-dengar kamu punya simbol keabadian. Benarkah? Segera keluarkan. Biarkan sepupumu melihat. Kapan saya mengakui kerabat ini? Memanfaatkan. Tidak seharusnya seperti ini, kan? Nama belakangnya adalah Tang. Dipanggil Guo Bin. Dia teman yang sangat setia. Hanya saja dia sedikit terburu-buru. Sungguh ada seekor gajah. Hanya selembar struk kecil ini. 1 juta. Itu sepadan. Ayo, berikan saya nomor kartu. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Cepatlah, ayo.
1 juta sudah masuk. Hanya 1 juta. Sampai membuatmu begitu bersemangat. Teman, kamu terlalu payah. Sudahlah. Malam. Saya datang ke dunia ini. Mari kita makan. Malam ini masih ada acara. Ayo pergi. Ia 58xxx. Ayo. Teman. Melihatnya sampai ternganga. Ya? Ayo naik ke atas. Ayo. Lihat apa yang ingin dimakan. Pesan saja. Piring termurah. Juga dimulai dengan 8. Ini bukan makan. Bukankah ini membuang uang? Pesan saja. Kita, Tang Xiao, tidak kekurangan uang. Pesan. Saya akan. Pesan labu emas perak ini seharga 88 yuan. Apakah ini oke? Sangat berbakat. Saya bilang kamu sangat mirip dengan saya. Ketika toko ini baru dibuka, saya langsung tertarik. Hidangan ini bisa dipesan. Ayo, buka botol Lavite tahun 82. Begitu saja. Baik, Pak. Belum pernah ke tempat ini, kan? Tidak. Saya bilang padamu, saat datang ke sini, kamu harus pesan dengan tenang dan percaya diri. Sebentar lagi, jika kamu suka salah satu pelayan, kakak akan mencarikan jodoh untukmu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Makan dan minum apa saja yang diinginkan. Pesan saja sesuka hati. Nona, mari kita abaikan saja. Cobalah. Kenapa anggur ini berbau busuk? Kenapa anggur ini berbau busuk? Agak mirip cuka, coba kamu cium. Kamu memang terlalu berbakat. Bau cuka. Ini benar-benar berbau busuk. Menurut saya, tidak ada ergoto yang lebih kuat. Betul. Ergoto, sejenis minuman keras Cina. Memang lebih enak daripada barang busuk ini. Jauh lebih enak. Ayo cepat, cobalah hidangan ini. Labu emas dan perak. Cobalah. Tidak ada terjemahan yang relevan. Labu emas dan perak. Sobat, sebentar lagi ada acara di atas gedung ini. Lelang barang antik kecil. Ada beberapa yang menarik. Barang-barang lama. Sebentar lagi kita naik untuk melihatnya. Baik, kita pergi bersama. Bergabung untuk meramaikan. Ayo, makan dulu. Ayo, ayo, mari makan. Suka makan ini. Memegang sambil makan. Makan. Ini adalah pemilik Gu Yunzai, Xiao Gongyun. Di dunia barang antik Jiangcheng, saudara terkenal, ingin mengundangnya untuk memimpin sebuah lelang. Setidaknya harus 100.000 dolar. Terima kasih atas kehadiran kalian. Tidak banyak bicara. Meminjam sebuah ungkapan di jalan. Mari kita lihat hasilnya. Barang yang menarik. Xiao mengambil dari barang ini. Teko berlapis glasir seladon dinasti Song. Untuk melempar batu dan menarik permata. Barang ini adalah milik Tuan Tang Zenggang. Tahun 9. Mereka mengambil yang tahu dari Hebei. Xiao berani menggunakannya sebagai pembuka. Bagaimana bisa dipukul? Langsung dihancurkan. Benar. Hancur. Lihat. Benar-benar hancur. Ayahku waktu itu menghabiskan 600.000. Barang yang didapat. Saya hanya mendengar suara. 600.000. Begitu saja dihancurkan. Ini tidak gila, kan? Barang ini palsu. Ayah saya. Uang sekolah yang dibayarkan dulu. Hari ini hanya digunakan sebagai sensasi. Mangkuk plum dengan glasir putih Songking. Barang asli yang pasti. Dari barang yang diproduksi di pabrik hutan. Kondisi sempurna. Harga awal lelang. Harga dasar 2 juta. Setiap kali menawar. Tidak boleh kurang dari 100.000. Sekarang mulai lelang. 220.000. Tidak. Tambah 100.000. 230.000. 260.000. 3 juta. 350.000. Kakek Zuang. Apakah kamu terlalu pelit? Lebih baik biarkan kakak saya membantu menambah sedikit. Saya tawarkan 10 juta. 5 juta. 5 juta. Barang ini. Di rumah lelang luar. Harganya juga segini. Kakek San. Kamu tidak mengerti apa-apa. Dengan penampilanmu yang seperti itu. Sudah ditakdirkan seperti ini. Adil. Sudah dicatat. 8 juta. 8 juta. Apa kamu gila? Benar-benar kaya? Ya. Apakah 8 juta itu banyak? Saya mengeluarkan 10 juta. 10 juta. Barang ini akan saya bawa pulang. Untuk kucing saya. Ini bagus untuk digunakan sebagai mangkuk makanan.
10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. Transaksi berhasil. Wah, kaya sekali. Selamat untuk kucingmu. Mendapatkan mangkuk makanan yang bagus. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Selamat, Tuan San. Berhasil mendapatkan mangkuk porselen song berbentuk bunga plum. Setelah lelang selesai, aku akan mengirim seseorang. Mengantarkan langsung ke rumah Anda. Kak, saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Saudaraku, memberitahumu sebuah rahasia. Apa itu? Mangkuk porselen song ini juga dibeli oleh ayahku. Dibeli dengan 600.000. Bersama dengan botol yang baru saja dihancurkan. Bersama-sama. Totalnya menghabiskan 1.200.000. Barang senilai 1.200.000. Terjual dengan harga 13 juta. Uang ini datang dengan sangat cepat. Lebih cepat dari merampok bank. Sebuah guci perunggu dari dinasti In. Harga awal lelang. 30 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 2 juta. Bagi yang berminat, silakan maju untuk melihat 110. Bagaimana, saudaraku? Ayo lihat. Baiklah. Anggap saja ini seperti mengunjungi museum. Pergi. Jalan. 350.000. Apakah tidak ada yang menambah lagi? Baik. Transaksi selesai. Ada apa? Tolong lihat mata kiri saya. Matamu ini. Sepertinya ini adalah lipatan ganda. Lebih besar sedikit dari milikku. Saya ingin kamu lihat di mataku. Apakah ada sesuatu yang masuk? Apa urusan kecil ini? Tidak ada masalah dengan matamu. Atau saya bawa kamu ke rumah sakit? Tidak ada masalah. Aneh. Apakah ini ilusi? Semua barang-barang lama sekarang sudah selesai dilelang. Selanjutnya, Xiao tertentu membawa sedikit untuk semua orang. Kecil, pertunjukan hiburan. Wah, mesin pemecah batu sudah siap. Kotak besar ini pasti berisi bahan mentah. Bahkan orang bodoh pun tahu. Menggunakan 1.000 untuk mendapatkan 10.000. Pekerjaannya adalah bermain batu. Ini jauh lebih baik daripada bermain kucing. HMPH. Semua sama. Barang yang tidak memiliki jendela. Apakah kita sedang bermain? Silakan. Xiao tertentu sudah mengatakan sebelumnya. Meskipun dikatakan, pertunjukan hiburan kecil. Tetapi ada satu hal yang bisa dijamin. Semua bahan di atas meja. Semua berasal dari tambang giok tua Myanmar. Sekali kaya, sekali miskin. Barang kecil ini bernilai berapa? Pasti semua orang sudah tahu. Yang bernama Xiao. Batu cincinmu ini. Masih 5 tahun yang lalu. Di rumahku. Dibeli oleh si bodoh itu. Saat itu saya ingat. Hanya 100 sekian ribu. Di mana Olsan? Dia adalah tokoh di dunia perhiasan dan batu permata. Senior yang seperti pohon hijau abadi. Juga di bidang kita ini. Sangat berwibawa. Dengan ini, Xiao mengundang Pak San. Untuk naik ke panggung dan melakukan penilaian. Bahan-bahan saya ini. Apakah ini termasuk dari tambang tua Myanmar? Baik. Bagus. Ternyata memang. Giok kasar Burma. Nanti akan. Jika nanti bisa menghasilkan giok. Seseorang ingin menjual. Bar perhiasan matahari saya. Bersedia untuk membeli di tempat. Tolong bantu saya untuk menguraikan bahan ini. Meskipun itu untuk ayah saya. Taruhan untuk keberuntungan pertama. Bolehkah saya bertanya, Pak San? Bahan baku yang Anda pilih. Harus dipotong bagaimana? Barang yang sulit. Potong di tengah lebih mudah. Baik. Potong sesuai permintaan pelanggan. Ayo. 3.000. Selamat, Pak San, atas keberuntungan yang baik. Kualitas bahan ini tidak begitu bagus, tapi setidaknya nilainya sekitar 100.000. Di sini. Nanti akan saya kirim ke rumah Anda. Baik. Ayo kita lihat. Ayo. Xiao King. Ini hanya untuk bermain-main. Pinjamkan saya 3.500 BIG. Nanti saya kembalikan. Ayo. Jika harganya naik, itu milikmu. Jika rugi, itu milikku. Kalau begitu, bahan seharga 3.000 ini milik kita berdua. Jika yang ini 500, saya ingin membawanya pulang. Baik. Nanti saya panggil orang untuk membungkusnya. Baik. Bos, uangnya untukmu. Tolong bantu saya memotong ini dari sini. Potong sepotong. Baik. Potong itu.
HMPH. Menurut saya, ini adalah sesuatu yang bagus. Ternyata ini hanya sepotong marmer. Seolah-olah sudah yakin. Ini benar-benar lelucon. Sudah muncul warna merah. Lihat, sudah merah. Batu merah itu benar-benar merah. Batu merah jenis es. Hati-hati saat menggosok. Bahan ini, setidaknya bisa menghasilkan sepasang gelang. Bisa juga diukir beberapa. Menjadi gantungan. Jika dibuat menjadi gantungan, lebih baik dibuat menjadi butir batu merah. Operasi yang tepat. Setidaknya bisa lebih dari 5 juta. Xiao Qingzi. Kali ini bisa dapat banyak uang. Benar-benar membuat kakak bangga. Ini sudah kita sepakati berdua. Bagikan setengah untukmu. Baiklah. Jadi kakak akan menerima dengan berat hati. Tuan-tuan, potongan jade merah ini. Warnanya cerah, hangat dan jernih. Merupakan sesuatu yang sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Sebuah bahan yang sangat berkualitas. Namun, saya hari ini bersiap untuk menjualnya. Di tempat ini. Menjadi modal untuk istri saya. Harga dasar 8 juta. Bagi para paman yang tertarik, silakan mulai menawar sekarang. Teman, kali ini kita dapat banyak uang. Kamu harus mengundang kakak gemuk. Ajak makan enak. Pasti akan mengundangmu. Ah, tidak bisa. Harus seminggu. Baiklah. 810.000. Saya ambil potongan jade merah ini. 9 juta. Menarik ya. Kamu ini benar-benar nakal. Hari ini kamu masih berdebat denganku. Saya tawarkan 12 juta. Lihat apakah kamu berani menawar lagi. 13 juta. Selamat. Potongan ini. Aku menyerah. Semakin tua semakin licik. 13 juta. Sekarang kita semua bakal dapat untung besar. Baiklah, saya yang traktir makan. Kakak gemuk. Aku akan membuatkanmu komputer baru. Serius. Ingat untuk mentransfer uangnya. Tidak masalah. Ayo. Sudah pergi. Ayo, ayo, ayo. Saudara, sini. Coba hidangan ini. Peoni melambangkan kekayaan. Berlemak tapi tidak enak. Sangat kenyal. Coba. Lembut dan licin. Ini terbuat dari apa? Kenapa masih ada rasa ayam? Enak kan? Kalau enak, makanlah lebih banyak. Ini. Setiap ayam hanya memiliki satu. Juga punya julukan. Menjulang ke atas. Menjulang ke atas. Ini dia. Setiap orang memilikinya. Itu juga disebut nama bunga. Tebak apa? Jantung ayam. Salah. Sedikit petunjuk. Yang termuda dari 4 pria. 4 teman bijak. Mei, Lan, Ju. Ini. Dibuat dari bokong. Cepat makan. Sudah selesai makan? Kakak akan membawamu untuk bersenang-senang. Saya tidak pergi. Tadi malam. Berjalan-jalan di luar semalaman. Saya sangat mengantuk. Saya mau tidur. Nanti saya akan buka ruang pribadi untukmu. Suhunya nyaman. Tambahkan sedikit musik lembut. Tidurlah sesuka hatimu. Biarkan aku beritahu padamu. Kamar tamu di surga ini. Kamu bisa membawa kebun binatang Jiangcheng. Entah itu berbulu panjang. Atau yang tidak berbulu. Semua bisa dibawa ke sini. Itu semua bisa muat. Setelah makan nanti. Tinggal ikut saya saja. Cepat makan. Makan. Ambil itu. Punggung daging. Makanlah. Saya tidak mau makan itu. Makan sedikit. Saya makan ini. Tidak makan yang itu. Turunlah. Ini sudah dilepas. Setelah dilepas, cepat turunnya. Tenang saja. Langkah-langkah keamanan di sini. Terbaik di seluruh negeri. Mainan kecilmu itu. Tidak akan hilang. Tapi saya agak tidak begitu mau. Saya mengerti. Anak muda memang pemalu. Hal tentang kesucian itu. Cepat atau lambat pasti akan hilang. Aku akan melakukannya sendiri. Di bawah sini sangat nyaman. Jika kamu mengantuk, tinggal di sini saja. Tidur sejenak. Bagaimana? Indah, kan? Jangan sampai bertemu salju lebat lagi. Ya, memang terasa nyaman. Saya sudah bilang sebelumnya. Kendalikan dirimu dengan baik. Di sini tidak boleh kentut.
Silakan datang, Tuan. Surga di dunia, surga di bumi. Tuan, ini adalah kunjungan pertamamu. Berendam di pemandian air panas. Kamu nomor 9. Ini adalah nomor yang digunakan di pusat sauna. Apakah kamu ingin pergi ke sebelah? Buih pemandian Turki. Saya bisa memijatmu. Temanmu membelikanmu. 5 jam. Saya bisa memberimu. Menyediakan layanan yang paling lengkap. Tuan, ini adalah celana renang yang disediakan gratis oleh toko ini. Apakah kamu ingin mencobanya? Ini, ikuti saya. Orang-orang di surga.